Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yola Septiawan, NPM 2010-0701-20041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tidak menular. Untuk soal yang pertama, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi adalah suatu penyakit yang tidak disebabkan karena kuman, melainkan dikarenakan adanya masalah fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Seperti namanya, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Biasanya penyakit ini terjadi karena pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok, faktor genetik, cacat fisik, penuaan atau usia, ataupun gangguan kejiwaan. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu mengemukakan dan menguraikan perbedaan penyakit tidak menular dan penyakit menular beserta contohnya. Perbedaan yang pertama yaitu penyakit menular disebut sebagai penyakit akut yang berarti mereka berkembang dengan cepat. Penyakit menular adalah penyakit paling terinfeksi di mana penularannya dapat secara langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain, dari hewan ke orang lain melalui udara, air, makanan, serangga ataupun kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Sedangkan penyakit tidak menular disebut sebagai penyakit kronis yang berkembang perlahan dan bertahan lama di dalam tubuh manusia serta tidak menular kepada orang lain. Yang kedua, agen penyebab dari penyakit menular adalah bakteri, virus, dan parasit sebagai pemeran utamanya menyebarkan penyakit. Sedangkan penyakit tidak menular disebabkan karena perubahan gaya hidup, faktor genetik, merokok, penggunaan alkohol, dan lainnya. Yang ketiga, pengobatan penyakit menular melalui metode konvensional, sedangkan penyakit tidak menular pengobatannya melalui metode konservatif atau pembedahan dalam kondisi kritis. Yang keempat, contoh penyakit menular seperti cacar air, HIV atau AIDS, dan TBC. Lalu contoh penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, jantung, diabetes, dan alergi. Baiklah, untuk soal yang ketiga yaitu mengemukakan dan menguraikan riwayat alamiah penyakit tidak menular. Riwayat alamiah penyakit adalah proses perjalanan penyakit mulai dari terpapar sampai penyakit selesai, sembuh, subklinis, cacat, atau mati, tanpa pengobatan atau intervensi kesehatan. Riwayat alamiah penyakit tidak menular ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, keadaan penyakit belum mengalami perkembangan, akan tetapi kondisi yang memberikan peluang terjadinya penyakit atau faktor risiko penyakit telah tampak. Lalu yang kedua, tahap inkubasi. Tahap ini merupakan tenggang waktu antara masuknya agen ke dalam tubuh penjamu yang rentan terhadap penyebab penyakit sampai munculnya gejala penyakit atau disebut dengan masa laten. Pada tahap ini terjadi perubahan anatomi dan histologi serta dapat berlangsung sampai beberapa dekade. Lalu yang ketiga, tahap penyakit dini. Tahap ini dihitung mulai munculnya gejala penyakit, individu telah terpapar oleh agen penyakit, dan terjadi perubahan patologis pada tubuh, umumnya berlangsung secara kronis. Yang keempat, tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini mulai timbul tanda dan gejala penyakit klinis dan akan diperparah dengan adanya kelainan patologi dan gejalanya. Pada tahap ini, penderita tidak lagi melakukan aktivitas dan jika berobat, umumnya telah memerlukan perawatan. Lalu yang kelima, ada tahap akhir penyakit. Pada tahap ini, jika individu yang menderita suatu penyakit klinis tertentu tidak diberikan pengobatan yang tepat, di mana gangguan patologis tersebut dimanifestasikan menjadi kondisi yang lebih berat, seperti kecacatan, komplikasi, bahkan kematian. Sebaliknya, jika individu tersebut diberikan pengobatan yang tepat, maka tahap akhir penyakit tersebut dapat berupa sembuh sempurna ataupun sembuh dengan cacat. Soal yang keempat yaitu mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Yang pertama ada faktor usia. Semakin bertambah usia, maka kekebalan tubuh akan terus menurun, bahkan fungsi organ-organ juga akan menurun. Lalu ada faktor gaya hidup. Pola hidup sehari-hari seperti pola makan yang tidak sehat mempengaruhi timbulnya penyakit tidak menular.
Contohnya saja, makanan dengan lemak tinggi yang dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan kolesterol tinggi, hingga terserang penyakit jantung dan stroke. Lalu yang ketiga, ada faktor lingkungan. Polusi udara berhubungan dengan berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit Parkinson. Selain itu, polusi yang menyebar seperti karbon monoksida yang merupakan hasil dari kendaraan bermotor ataupun polusi dari asap industri dan pembakaran sampah plastik lainnya juga dapat meningkatkan terjadinya penyakit tidak menular. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.